Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zuhair dengan RP 204223105 dari Teknik Instrumentasi. Di sini saya akan membahas ETS dari interkoneksi sistem instrumentasi. Nah, di sini yang pertama soalnya jelaskan standar OSI yang kamu pakai pada tema saya itu sendiri dengan support minimum 80 paper jurnal yang bersitasi di IEEE. Nah, di sini saya sudah mendownload sekitar 100 dan yang relevan dengan tema saya itu sekitar 23 jurnal. Dan selanjutnya yaitu physical data link. Nah, untuk notebook harian saya pada tanggal 2 sendiri itu saya mencari jurnal serta mendownload jurnal di IEEE sama dengan tanggal 3. Lanjut dengan tanggal 4 yaitu memahami atau membaca jurnal yang terkait dengan judul atau tema yang tertentukan. Yang kelima dan 6 itu menambah atau merevisi laporan. Nah, untuk judul laporan saya sendiri yaitu perancangan pemutus arus DC solid state berbasis JFET pada sistem panel surya dengan integrasi monitoring berbasis IoT. Nah, berikut daftar isinya. Yang pertama ada pendahuluan, penjelasan pustaka, metode. Nah, latar belakang dari judul tersebut yaitu panel surya itu merupakan energi terbarukan yang telah menjadi fokus utama dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil dan untuk mengatasi perubahan iklim tersebut. Nah, untuk panel surya sendiri itu belum memiliki putus arus konvensional berbasis mekanik yang dimana dia perlu waktu lama untuk memutus arus dari panel surya itu sendiri. Nah, oleh karena itu saya mengambil tema itu yaitu solid state circuit breaker SSB sebagai solusi lebih cepat dan andal. Selanjutnya ada rumusan masalah. Oh iya, untuk tipe dari transistor sendiri yaitu seed JFET, seed junction field effect transistor, dan nantinya itu akan terintegrasi oleh IoT. Untuk microcontroller sendiri ESP32. Nah, rumusan masalah sendiri ada: 1. Bagaimana performa CJP dalam aplikasi solid state DC breaker pada sistem panel surya. Yang kedua, bagaimana efisiensi konduksi dari CJP dibanding dengan semiconductor daya lainnya seperti IGBT dan SiC MOSFET. Selanjutnya, bagaimana pengaruh teknik overdriving gate voltage terhadap kinerja switching CJP. Dan yang terakhir, bagaimana integrasi SP32 dalam sistem pemantauan SDCB untuk panel surya. Adapun batasan masalahnya, yang pertama, PT hanya membahas aplikasi untuk arus DC solid state untuk panel surya. Yang kedua, fokus pada karakteristik semiconductor daya jenis SiC JFET. Yang ketiga, aspek yang diteliti mencakup efisiensi konduksi, waktu switching, dan teknik overdriving gate voltage. Tujuannya yang pertama mengevaluasi kinerja JFET dalam solid state DC breaker. Yang kedua, membandingkan efisiensi konduksi JFET dengan IGBT dan SiC MOSFET. Yang ketiga, menganalisis pengaruh overdriving gate voltage terhadap perubahan switching. Yang terakhir, implementasi pemantauan sistem menggunakan ESP32 sebagai perangkat IoT. Nah, berikut ada video pustaka yang dimana itu terdapat di bab 2. Yang pertama, sistem panel surya photovoltaic system, yang dimana sendiri kan dia menghasilkan arus DC yaitu arus searah yang kemudian diolah oleh inverter sebelum disalurkan ke beban atau jaringan listrik. Dalam distribusi tenaga berbasis DC seperti umum PLTS, salah satu tantangan utama yang sering dihadapi adalah keterbatasan perangkat proteksi yang efektif, terutama untuk mengatasi arus hubung singkat dan kelebihan beban. Nah, menurut Giantis dan Fidis, sistem distribusi DC memiliki potensi besar dalam mendukung integrasi terbarukan seperti panel surya dan menyimpan
energi berbasis baterai. Namun pengembangan sistem ini masih terkendala oleh pemutus arus circuit breaker yang mampu bekerja cepat, andal, dan efisien. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa solid state circuit breaker (SSC) merupakan solusi yang menjanjikan karena mampu memutus arus gangguan dalam waktu singkat, yaitu di bawah 1 mikrodetik, dan tidak menghasilkan busur atau pemutus mekanik. Yang kedua ada solid state DC circuit breaker dan kebutuhan efisiensi konduksi. Nah, sini memanfaatkan komponen semikonduktor daya sebagai saklar utamanya dibanding dengan pemutus arus mekanis dan hibrida. Pada sistem DC yang rentan terhadap arus hubungan singkat yang sangat cepat meningkat, akan tapi pemutus arus jenis ini memiliki kelemahan utama berupa kerugian daya konduksi on-state loss, karena selama beroperasi perangkat semikonduktor tetap dalam kondisi menghantarkan arus dan menghasilkan panas. Di sini Giantis Vegetis menyatakan bahwa meskipun SSC unggul dalam hal kecepatan dan umur operasional panjang, tingkat efisiensi sistem secara keseluruhan masih sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya rugi daya dalam konduksi arus. Oleh karena itu, kita perlu evaluasi performa dari berbagai jenis semikonduktor daya yang digunakan untuk mengetahui perangkat mana yang lebih efisiensi tinggi. Nah, menurut Giantis sendiri menjelaskan bahwa SSC berbasis switch mampu mencapai waktu pemutus di bawah 10 mikrodetik dan mendukung pemutusan arus berulang tanpa degradasi kinerja. Itu ada perbandingan teknologi semikonduktor daya. Menurut Giantis melakukan pengujian terhadap 3 jenis teknologi semikonduktor utama. Yang pertama silicon IGBT, insulated gate bipolar transistor, ada SiC MOSFET, silicon carbide MOSFET, dan silicon carbide JFET junction field effect transistor dengan rating tegangan 1200 volt dan 1700 volt. Nah, ketiga jenis semikonduktor ini dipilih karena umum digunakan pada sistem tegangan menengah hingga tinggi seperti yang diterapkan pada sistem panel surya skala industri. Hasil pengujiannya itu menunjukkan bahwa JFET memiliki performa konduksi yang baik dan rugi daya sendiri paling rendah dalam kondisi suhu ruang maupun suhu tinggi. Selanjutnya ada teknik overdriving gate. Nah, teknik overdriving gate sendiri yaitu untuk meningkatkan efisiensi konduksi, yaitu memberikan tegangan gate lebih tinggi dari batas nilai normal yang disyaratkan dalam datasi perangkat. Karena SCCB umumnya tidak perlu dalam mode switching berulang seperti konverter, sehingga risiko overstress pada gate terminal dapat diminimalkan dengan desain gate driver yang tepat. Nah, dari hasil pengujian si Giantis sendiri menunjukkan bahwa penurunan rugi dari konduksi hingga 10% pada IGBT, 16% pada SiC MOSFET, dan bahkan mencapai 33% pada SiC JFET. Nah, teknik ini menjanjikan jika diimplementasikan secara optimal dalam sistem panel surya, di mana breaker akan berada dalam kondisi on untuk waktu yang lama dan efisiensi yang sangat penting. Nah, untuk yang terakhir ada IoT. Tahu sendiri ESP32 itu mampu mengkonektivitas Wi-Fi dan Bluetooth yang mendukung implementasi IoT sendiri. Penggunanya mampu memungkinkan pemantauan dan pengendalian SCCB secara real-time melalui jaringan kabel. Dalam sistem Wi-Fi, panel surya biasanya digunakan untuk mengumpulkan data dari panel surya dan mendeteksi kondisi shading parsial. Adapun alat dan bahannya, yang pertama alat, tentu saja panel surya. Yang kedua ada SiC JFET dengan tegangan 1200 volt. Terus ini merupakan schematik rangkaiannya yang akan saya uji pada Proteusnya. Terus ada gate driver, sirkuit yang penting karena untuk mengendalikan operasi switching si JFET-nya, karena memerlukan tegangan gerbang yang relatif besar untuk switching penuh. Terus ada current sensor, ya mendeteksi berapa arus yang
keluar. Selanjutnya ada microcontrollernya sendiri, yaitu berupa SSP32 ya, sebagai otak dari sistem pemantauannya, monitoringnya. Waktu oscilloscope sendiri itu guna memantau bentuk gelombang arus dan tegangan selama proses switching. Adapun bahannya nanti yang akan diletakkan pada PCB, yang pertama ada resistor dan kapasitor sebagai proteksi dan decoupling. Yang kedua ada diode 640. Diode ini sebagai jalur freewheeling pada beban induktif dan juga untuk melindungi saklar dari arus balik. PCB sebagai ya boardnya. Terus ada pendingin heatsink untuk mengalirkan panas dari penghasil jepit ke lingkungan. Ada isolator atau optocoupler digunakan untuk memberikan isolasi antara sinyal kendali dari kontrol dan bagian daya tegangan tinggi. Ada fuse sebagai lapisan proteksi cadangan untuk kondisi gangguan ekstrim. Untuk model transmisinya sendiri, pemutusan arus DC dirancang untuk mengevaluasi performa perangkat dalam kondisi nyata mempelai sistem tenaga surya. Strukturnya sendiri ada perangkat keras, yang pertama tentu tenaga surya, yang kedua state DC breaker, CJFET, sensor arus, SP32. Untuk perangkat lunaknya sendiri Proteus ya sebagai simulasi, Eagle untuk rancangan layout skematik dan layout PCB, Arduino sebagai tempat berjalannya program SP32. Untuk diagram bloknya sendiri seperti ini. SP32 gate driver, SP32 sendiri sebagai microcontroller, gate driver sebagai aktuator, MOSFET-nya sendiri sebagai pemutus, dan ini sensornya. Lanjut ada model oscillator. Nah, yang pertama ada physical. Fungsinya utama ini sebagai menyediakan media dan metode transmisi bit per bit data secara fisik. Modul Wi-Fi, implementasinya yaitu ada modul Wi-Fi SP32 mentransmisikan data menggunakan sinyal 2,4 GHz melalui antena nirkabel. Data link mengatur pengamanan fisik MAC, framing, dan deteksi kesalahan. Implementasinya sendiri SP32 menggunakan MAC address Wi-Fi untuk komunikasi dalam jaringan lokal melalui access point network. Yang ketiga ada network mengatur pengelamatan logis atau IP, routing, dan pengiriman paket data. Untuk implementasinya sendiri diberikan alamat IP router untuk menghubungi jaringan lokal. Adapun transport menyediakan komunikasi end-to-end yang andal TCP atau cepat UDP. Implementasi sendiri menggunakan protokol TCP untuk HTTP dan MQTT atau UDP untuk jaringan ringan. Dan kelima, session mengelola sesi komunikasi antar perangkat seperti buka atau menutup sesi. MQTT SP32 ke broker tetap aktif agar data real time terus tersambung selama sistem berjalan. Presentation menyediakan translasi data, encoding, decoding, kompresi, dan enkripsi. Implementasinya sendiri data sensor diformat dalam JSON. Komunikasi diamankan dengan TLS atau SSL saat menggunakan HTTPS atau MQTTS. Yang terakhir ada 7 aplikasi menyediakan terbuka bagi aplikasi pengguna untuk mengakses layanan jaringan. Implementasinya sendiri SP32 menjalankan MQTT client untuk mengirim status breaker dan data sensor ke server atau dashboard.t. Sistem koneksinya sendiri ya tentu yang sebelumnya dibahas, yaitu MAC, media access control, adalah bagian dari lapisan data link yang mengatur akses perangkat terhadap media transmisi serta bertanggung jawab dalam identifikasi perangkat melalui alamat MAC yang unik. Dalam konteks sendiri yaitu yang pertama terhubung ke jaringan lokal dan menerima data sensor secara nirkabel dan berkomunikasi dengan perangkat pemantauan seperti laptop. Untuk sensor dan topologi sendiri, di sini saya menggunakan topologi star sebagai bentuk arsitektur komunikasi data antar perangkat. Topologi ini dipilih karena kesederhanaannya dalam implementasi serta kemudahan dalam proses monitoring dan kontrol pusat. Gambarannya sendiri sensor arus ke SP32, baru ke gate driver mengontrol pemutusan arus. Terus SP32 terhubung dengan laptop untuk pemantauan data via Wi-Fi. Nah, data pusat sendiri sekitar 23 data pustaka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 sebagai acuan atau referensi dari tema saya itu sendiri. Terus ada jurnal dan standarnya sama seperti laporan sebelumnya, dan daftar pustaka tentu sama 23. Dan untuk terakhir yaitu revisinya sendiri, karena belum maju jadi nggak ada revisi, saya hanya menambahkan yang sebelumnya, hanya menambahkan pemakaian daya serta tegangan dan sisa penyimpanan baterainya yang nantinya dihubungkan ke OLED itu saya tambah menjadi terintegrasi dengan IoT. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.